Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melaksanakan mempraktekkan bagaimana pelaksanaan metode brainstorming atau cara curah pendapat. Saya Melisa Apriani. Saya Nadila Permatasari. Saya Nadila Oktania Syahira. Saya Nadia Adela. Saya Cindy Fatika Ramadhani. Kami akan melaksanakan praktek dengan metode brainstorming. Selamat menyaksikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubung dengan kita telah mendirikan LKP, yaitu LKP kita, LKP Melati. Jadi sekarang kita merancang program-program apa yang hendak kita buat pada LKP kita tersebut. Dari rekan-rekan semua, apakah ada yang ingin berpendapat apa-apa saja program-program yang hendak kita rancang tersebut? Izin mau berpendapat. Baiklah, kepada Cindy. Kalau pendapat saya lebih ke program kursus seperti kursus komputer gitu. Baiklah, tadi telah terdapat satu pendapat kepada rekan-rekan semua. Apakah ada yang berpendapat? Baiklah, Nadia. Terima kasih. Tapi kalau menurut saya kita bisa mendirikan kursus salon kecantikan. Kecantikan. Oke. Baiklah, telah terkumpul dua pendapat, yaitu satu kursus komputer dan kursus salon kecantikan. Yang lainnya, apakah ada yang berpendapat, rekan-rekan? Baiklah. Menurut saya, sekarang kan banyak tuh ibu rumah tangga yang nganggur. Mending kita bikin kursus memasak gitu. Baiklah, ada terkumpul kursus memasak. Yang lain? Apakah ada? Baiklah. Baik, terima kasih. Menurut saya kita juga bisa mendirikan kursus bahasa asing. Telah terkumpul 4. Yang masih ada? Kalau menurut saya kursus menjahit untuk LKP ini. Dari pendapat rekan-rekan semua telah terkumpul tadi 5 program, yaitu program kursus komputer, kursus memasak, kursus salon kecantikan, dan kursus bahasa asing, serta ada menjahit. Kita berarti membuat 5 program ini, gitu kan? Kita mau merancangnya. Yang kedua, sasarannya. Bagaimana menurut rekan-rekan sasaran dari program-program yang rekan-rekan beri pendapat tadi? Baiklah. Kalau menurut saya kan akan membuka kursus bahasa asing. Nah, jadi sasaran saya itu misalnya nih ada nih orang yang nganggur atau tamat SMA nganggur atau SMP nganggur. Kan tuh banyak tuh yang mau pergi ke luar negeri gitu. Jadi kan kursus bahasa asing ini berguna. Jadi didirikannya program itu untuk anak-anak misalnya nggak mau melanjutkan pendidikan lagi, tapi dia mau kerja ke luar negeri misalnya kan. Nah, jadi bisa didirikan itu. Menurut saya sasarannya tuh banyak itu remaja-remaja yang mau kerja atau mau memperluas pengetahuan juga bisa. Baiklah, itu bagus. Kursus bahasa asing sasarannya ke remaja dan bisa ke segala umur, gitu kan? Yang lain dari program tadi, apakah sasarannya kemana? Izin, kalau menurut saya kalau sasaran bagi kursus komputer ini lebih ke orang sama SMA juga bisa. Terus orang yang putus sekolah, jadi kan dia nggak ada kegiatan. Jadi kita dengan adanya kursus ini kita ajak untuk kursus komputer ini. Di zaman sekarang kan teknologi sedang canggih, jadi kita harus mengenalkan teknologi kepada remaja-remaja tersebut. Tapi lebih ke remaja sih kalau sasarannya menurut saya. Itu mereka. Baiklah, telah terkumpul tadi sasarannya dari 2 program. Bagaimana sasaran yang lain? Baiklah, tadi telah terkumpul sasaran 2 dari 2 program. Selanjutnya dari program media. Baik, terima kasih. Mungkin kalau dari kursus
kursus menjahit sasarannya lebih ke remaja, tapi remaja yang sekolahnya terputus atau yang lagi menganggur gitu kan, untuk mengasah skillnya gitu. Oh, tadi dari Nadila sudah, dari dari kakak. Terima kasih. Kalau kan menurut saya kalau kursus salon kecantikan ini kan sasarannya ke remaja bisa juga, tamat SMA bisa juga, masyarakat bisa juga. Kan pada saat terima kasih sebelumnya. Kalau menurut saya sasaran kursus salon kecantikan ini bisa ke remaja, tamat SMA atau masyarakat lainnya seperti ibu-ibu yang nggak ada kegiatan. Kan kecantikan ini kan salon kecantikan ini bisa kan kebanyakan orang terobsesi dengan kecantikannya, seperti merawat diri dengan make up membuat mereka cantik. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Berarti telah terkumpul tadi 4 dari 4 program. Program terakhir dari mana sasarannya? Menurut saya sasaran kursus memasak ini ibu-ibu rumah tangga, terus remaja yang baru tamat sekolah SMA juga bisa. Oh, baiklah, berarti tadi telah terkumpul 5 dari sasaran 5 program juga. Sasaran sudah, nama program juga sudah. Jadi pelaksanaannya terakhir, bagaimana cara kita melaksanakan program-program yang rekan-rekan ajukan tadi? Bagaimana? Kalau program yang saya ajukan tadi yang seperti kursus komputer ini bisa dilakukan 3 kali dalam seminggu, 3 kali pertemuan. Itu bisa dilakukan di siang hari, di sela-sela waktu siang. Jadi dengan tidak adanya kesibukan dari peserta nanti, kan kita besoknya ada proses rekrut anggota yang ingin tergabung dalam program kita. Nah, dengan itu kita dapat menyesuaikan waktu, kita menentukan waktu yang tepat untuk para yang peserta kita nanti. Dengan dia 3 kali pertemuan itu saya rasa cukup. Sepertinya itu. Baiklah, tadi dari pelaksanaan kursus komputer sudah. Selanjutnya dari kursus menjahit. Kalau saya pada program kursus menjahit ini mungkin 3 kali seminggu juga, seperti kayak lebih efektif aja gitu kan. Terus pelaksanaannya juga pada waktu siang hari ketika waktu luang para orang yang ingin mengikuti kursus menjahit tersebut. Baiklah, tadi dari pelaksanaan kursus menjahit, bagaimana dari silakan. Terima kasih. Saya juga sependapat dengan program teman-teman dengan mengadakannya 3 kali seminggu. Kan salon kecantikan ini juga butuh waktu yang lama untuk mengajar, untuk merawat. Baiklah, tadi telah kita dengar dari pelaksanaan kursus komputer, kursus menjahit, dan kursus salon kecantikan. Selanjutnya pelaksanaan dari kursus bahasa asing. Baiklah, kalau kursus bahasa asing yang telah saya usulkan tadi, menurut saya pelaksanaannya itu bisa 3-4 kali seminggu. Nah, jadi sasarannya itu bisa misalnya kalau memang berfokus dia untuk, misalnya kalau dia itu emang tujuannya untuk mencari kerja, pasti misalnya mencari kerja ke luar negeri, pasti kursusnya itu emang apa namanya itu emang harus dilatihnya gitu kan. Jadi bisa lah 3-4 kali seminggu. Jadi itulah menurut saya. Telah terkumpul 4 cara pelaksanaan dari program yang telah rekan-rekan ajukan tadi. Terakhir dari program kursus memasak, bagaimana cara pelaksanaannya? Menurut saya pelaksanaannya itu dilakukan 2 kali seminggu, karena kita dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu, karena biar nggak terganggu waktu-waktu penting lainnya gitu.
dari kelima program-program tadi, saya telah mencatat semuanya pendapat-pendapat yang telah rekan-rekan ajukan. Tadi ada dari kursus komputer, kursus bahasa asing, terus ada kursus menjahit, kursus salon kecantikan, dan kursus memasak. Dan sasaran serta pelaksanaannya itu masing-masing bagus, dan nanti kita bisa mendirikan atau merancang kembali apa-apa yang hendak dilakukan pada LKP Melati kita. Baiklah, terakhir kita kan telah merancang tadi program-program, pelaksanaan serta sasarannya. Sekarang bagaimana cara kita mempromosikan program-program pelatihan kita tersebut? Apakah dengan media atau apa gitu yang diperlukan? Adakah pendapat dari rekan-rekan? Baik, menurut saya cara pemasarannya dari program bahasa asing itu bisa dengan brosur, misalnya ke masyarakat gitu kan, bisa juga dari sosial media seperti Instagram, Facebook, WA, dan lain sebagainya. Dan juga kita bisa promosikan dari mulut ke mulut gitu kan, misalnya ada nih masyarakat yang lagi ngumpul, jadi kita bisa promosikan. Ini kita dari LKP Melati ini akan membuat program pelatihan bahasa asing, mana tahu ada yang berminat gitu. Nah, menurut saya itu sih cara pemasarannya. Terima kasih. Baiklah, dari program kursus bahasa asing tadi telah didapatkan cara pemasarannya. Bagaimana dari program lain cara pemasaran? Mungkin kalau dari program kursus komputer ini sama dengan program bahasa asing, yaitu dengan memanfaatkan media dengan menyebarkan pamflet atau spanduk kita buat nantinya, terus dengan ya seperti dari mulut ke mulut bahwa ada kursus komputer loh, kan di zaman sekarang butuh kecanggihan teknologi itu. Baiklah, bagaimana dari yang lain? Mungkin dari kursus menjahit ini sama seperti kursus yang lainnya, memasarkannya dengan menggunakan media sosial seperti membagikan seperti postingan ke Instagram, Facebook, WA atau media sosial lainnya, dan juga menyebarkan brosur kepada rekan-rekan yang ingin masuk pada kursus menjahit ini. Mungkin baiklah, telah terkumpul tadi cara mempromosikan dari 3 lembaga, dari 3 program. Selanjutnya, silakan. Saya sependapat dengan teman-teman lainnya dengan mempromosikan melalui media sosial dan brosur. Baiklah, dari 1 program lagi. Saya juga sependapat dengan teman-teman semua. Kalau program kursus salon kecantikan ini juga bisa dipromosikan lewat sosial media seperti Instagram, WA, Facebook, dan lain-lainnya. Baiklah, kita telah mendapatkan juga bagaimana cara mempromosikan program-program yang hendak kita rancang pada LKP Melati yang kita dirikan ini. Baiklah, tadi telah terkumpul dari pendapat rekan-rekan semua. Ada 5 program tadi, program kursus komputer, kursus bahasa asing, kursus menjahit, kursus salon kecantikan, dan kursus memasak. Dan pada sasaran tadi telah bermacam-macam, beragam-agam, dari remaja yang putus sekolah, dan dari masyarakat luas. Serta cara pelaksanaannya tadi ada yang 3 kali seminggu bisa dilaksanakan, terus ada yang 2 kali seminggu serta 4 kali seminggu. Dan cara pemasarannya juga hampir sama tadi, melalui media sosial yang bisa kita gunakan seperti Facebook, WA, dan lain-lainnya, serta seperti media cetak, bisa brosur dan spanduk dan lain-lainnya. Baiklah, saya sebagai pemandu telah mendengarkan pendapat masing-masing dari rekan-rekan semua tadi, dan kita tutup diskusi curahan pendapat tentang program-program di
lembaga LKP yang hendak kita rancang tersebut, dan dengan program-program yang telah rekan-rekan ajukan tadi telah saya simpulkan, serta kita akhiri diskusi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.